Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di Hadiah Channel, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini di Hadiah Channel akan menayangkan video tentang masa kejayaan Islam. Dengan mengenang kembali masa-masa kejayaan dulu, diharapkan umat Islam akan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000, fase disintegrasi 1000 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai dengan 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai dengan 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai dengan 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai dengan 1800. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain seperti berikut: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra.
Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis, di mana di dalamnya banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk terus menuntut ilmu dan tentang keutamaan ilmu. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain 1. Ilmu filsafat. Ada Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi, Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi, Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah, Ibnu Tufail wafat tahun 581 Hijriah, Ibnu Sina 980 sampai dengan 1037 Masehi, Al-Ghazali 1085 sampai dengan 1101 Masehi, Ibnu Rushd 1126 sampai dengan 1198 Masehi. 2. Bidang kedokteran. Jabir bin Hayyan wafat tahun 778 Masehi. Hurain bin Ishaq 810 sampai dengan 878 Masehi. Tabib bin Qurra 836 sampai dengan 901 Masehi. Ar-Razi atau Rajes 809 sampai dengan 873 Masehi. Bidang matematika. Umar Al-Faruhan Al-Khawarizmi. Bidang astronomi. Al-Farazi, Al-Ghatani atau Al-Betagnius, Abul Wafa, Al-Fargoni atau Al-Fragenius. Bidang seni ukir. Ada Badr dan Tarif 961 sampai dengan 976 Masehi. Ilmu tafsir. Ada Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi wafat tahun 147 Hijriah. As-Suda, Muqatil bin Sulaiman wafat 150 Hijriah. Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Ilmu hadis. Imam Bukhari 194 sampai dengan 256 Hijriah. Imam Muslim wafat 231 Hijriah. Ibnu Majah wafat 273 Hijriah. Abu Dawud wafat 275 Hijriah. At-Tirmizi dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan tadi, banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Di sini akan dijelaskan sebagian biografi beberapa tokoh secara singkat. Berikut
tokoh-tokoh muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. 1. Ibnu Rushd 520 sampai dengan 595 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayatul Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih; Kuliat Fittib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa; Fasal Al-Magal fil Mabain Al-Hikmat wa Asy-Syariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. 2. Al-Ghazali 450 sampai dengan 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah, mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut: memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Tuhfu. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. 3. Al-Kindi 805 sampai dengan 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuful Arab atau filosof orang Arab. 4. Al-Farabi 872 sampai dengan 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Tan Soksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul
Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fit Tibb, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Ashifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Rekan-rekan di AD Channel, demikian video ini. Semoga bermanfaat untuk semua, dan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.